jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah jamaah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema amalan di bulan Rajab, sunnah atau bid'ah. Langsung aja kita bahas lagi nih, ada tayangan yang mau aku kasih lihat nih mengenai seorang sultan yang bersedekah kepada orang lain. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Wan, Sultan lewat tuh. Sultan bagi duit Sultan. Sultan bagi duitnya Sultan. Makasih Sultan, makasih Sultan. Ya ampun, tuh sedekah. Oke kita bahas aja deh. Sultan Cibubur. Amin. Sultan Jorgi. Artis senior. Masya Allah. Ngomongin soal sedekah nih jamaah. Pasti jamaah juga penasaran nih. Ada gak sih sunnah atau anjuran khusus nih untuk bersedekah di bulan Rajab nih? Kita tanya sama Ustadz Bani Hasim kalau emang ada nih pahalanya atau balasannya apa nih Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Mas Soni, juga guru-guruku dimanapun berada yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Tentang adakah kekhususan di bulan Rajab ini untuk bersedekah? Sejauh pengetahuan kami yang sangat terbatas, kami belum menemukan adanya dalil yang memerintahkan dan menganjurkan kita untuk mengkhususkan sedekah ataupun zakat di bulan Rajab ini. Adapun bagi kita yang mau bersedekah, berinfak atau mengeluarkan zakat di bulan Rajab ini, maka itu tetap mendapatkan kemuliaan dan kelebihan dibandingkan kita melakukannya di luar bulan Rajab berdasarkan keumuman dalil tadi. Ya, ketika Ibnu Abbas menafsirkan surat At-Taubah ayat 36 yang kita bahas di sebelum atau di segmen sebelumnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri kalian sendiri. Maksudnya jangan kalian membuat dosa, melakukan maksiat di bulan-bulan haram yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kenapa ini dilarang? Karena kalau dilakukan di 4 bulan ini dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika dosa dilipat gandakan di bulan Muharram ini atau di bulan haram ini, maka demikian juga bagi siapa yang melakukan ibadah, kebaikan-kebaikan, amalan-amalan akan dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar dilipat gandakannya hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Tapi yang pasti kalau kita ingin berinfak sedekah di bulan ini, ibadah itu atau zakat, infak, sedekah yang kita keluarkan itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi kalau kita berinfak di luar bulan Rajab. Maka silahkan perbanyak. Masya Allah. Berinfak tidak akan pernah rugi dan tidak akan pernah bangkrut. Malaikat akan selalu turun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihu fihil ibad." Tidaklah setiap hari seorang hamba itu ketika bangun pagi hari kecuali turun 2 malaikat. Salah satunya Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Satu malaikat itu berdoa kepada ya Allah, ini hambamu ya Allah berinfak di hari ini, maka ganti ya Allah dengan yang lebih baik. Dan Allah kalau ganti minimal 10 kali lipat tuh gantinya. Nah, itu kalau di bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan Rajab pasti lebih dari itu. Mungkin bisa sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Masya Allah. Sementara satunya lagi malaikat turun. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, ini ada orang punya duit tapi bakhil, pelit, bin koret, tidak mau berinfak, maka ganti dia dengan kerugian. Oh, didoain malaikat bangkrut kita, Mas Soni. Nauzubillah min dzalik. Maka yang memiliki semangat untuk berinfak nih di bulan Rajab ini, karena ini adalah bulan haram, ayo perbanyak.
tanpa harus ngitung-ngitung. Saya dapat berapa nanti Ustadz? Saya dapat apa nanti Ustadz? Bagaimana nanti saya Ustadz? Nggak usah. Pokoknya berinfak, yakin di bulan ini Allah lipat gandakan pahalanya, itu sudah sangat cukup. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Kita tidak pernah tahu di surga itu sudah Allah sediakan surprise yang begitu dahsyat luar biasa. Masya Allah. Nah, kita nggak pernah tahu. Yang penting kita banyak beribadah, masuk surga, di sana banyak sekali keistimewaan, surprise yang Allah sediakan untuk kita. Maka kita udah nggak usah lagi mikir-mikir berapa banyak saya dapatnya, seperti apa gitu. Jadi kekhususan untuk zakat infak di bulan Rajab, kami belum menemukan dalil yang mengkhususkannya. Tapi bagi yang mau berinfak, maka silakan berdasarkan keumuman dalil bahwa siapapun melakukan kebaikan di 4 bulan ini, itu akan mendapatkan kemuliaan yang begitu luar biasa. Kenapa cuma di 4 ini Ustaz? Kenapa nggak ada yang lain? Syukur kalau bisa di 12 bulan itu berimpak terus. Itu bagus, mantap. Tapi kalau tidak bisa di semua bulan itu, minimal di 4 bulan. Di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Nggak bisa juga minimal di bulan Ramadan. Nggak bisa juga minimal di Lailatul Qadar sekali saja. Nggak bisa juga kebangetan. Kebangetan. Dan jangan menunggu kaya untuk berinfak. Karena dengan berinfaklah Allah akan bikin kita kaya. Amin. Amin ya Insya Rabbal Allah. alamin. Mudah-mudahan Allah kayakan kita. Amin. Allah mudahkan kita untuk bisa berinfak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita berkah di dunia. Amin ya Allah. Dan itu jadi modal kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kata Rasulullah, kurma nih, satu biji kurma kita bagi 2, separuh kita kasih orang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kita ikhlas sekali ya, separuh doang. Itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Kita nggak makan kurma, mungkin kita makannya bakwan. Separuh, insya Allah itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Masya Allahu a'lam bishawab. Allah, terima kasih penjelasannya Ustadz Bani. Tidak harus menjadi sultan ya untuk bersedekah ya jamaah. Dan juga tidak harus mengemis untuk menerima sedekah ya jamaah. Masya Allah, semoga Allah membalas semua kebaikan kita dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan yang aku sendiri ini baru dengar ya. Mungkin tapi jamaah mungkin sudah banyak yang tahu juga atau mungkin ada yang baru dengar juga. Aku harus nanya sama Ustadz Syam nih, sampai aku catat nih Ustadz. Katanya salah satu amalan di bulan Rajab nih yang mungkin ada yang udah pernah dengar juga. Ada yang namanya sholat rogoib. Kalau aku baru dengar. Aku juga. Oh sama ya? Aku juga. Itu sholat rogoib itu seperti apa? Emang sebenarnya ini sunnah atau bid'ah juga dilaksanakan di bulan Rajab itu? Jamaah juga pasti kepo dengan ini. Silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali guruku, Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Soni, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para orang soleh, jamaah kami yang soleh-solehah yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Kembali lagi pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwasanya di Kamis pertama di bulan Rajab maka disunnahkan untuk berpuasa. Jadi hari Kamis disunnahkan untuk berpuasa, kemudian maghrib dia buka puasa, kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib dia mendirikan sholat sunnah, yakni 12 rakaat. Kemudian rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadar ya, surah Al-Qadar sebanyak 3 kali. Kemudian rakaat kedua dia membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas 12 kali selama 12 rakaat. 12 rakaat itu yang disebut dengan salat sunnah raghaib. Setelah itu ada sujudnya, kemudian nanti dijelaskan sama guru kita Ustadz Maulana, zikirnya segala macam. Namun ada salat sunnah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, bahwasanya ini adalah amalan Kamis pertama di bulan Rajab. Ya, sekarang hari Senin ya. Senin ya. Senin, kemudian berarti nungguin nanti hari Kamis, melaksanakan puasa di hari Kamis itu puasa sunnah, kemudian maghribnya dia sholat maghrib, setelah sholat maghrib antara maghrib dan isya dia melaksanakan 12 rakaat sholat sunnah. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar salamun hiya hatta matla'il fajr ya ila akhir surah ila akhir ayat, kemudian 3 kali. Kemudian di rakaat keduanya membaca Al-Fatihah, kemudian surah Al-Ikhlas 12 kali. Nah ini yang disebut dengan sholat sunnah raghaib. Berapa rakaat Ustaz? 12 rakaat, dan ini menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian beliau menjelaskan satu hadis daripada baginda Nabi SAW tentang keutamaan sholat sunnah yang dilakukan oleh seseorang di bulan-bulan haram. Tapi beliau sendiri yang mengomentari hadis ini, mengatakan bahwa hadis ini
adalah hadis yang dhaif, namun tidak apa-apa untuk yang namanya melaksanakan fadhailul amal atau yang namanya memperbanyak amal saleh, keutamaan amal saleh. Tapi kita harus fair. Kalau hadisnya dhaif kita bilang dhaif, kalau hadisnya sahih kita bilang sahih. Namun yang melaksanakannya dan yang sunnahkan ini adalah Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian dikomentari oleh Imam Al-Malibari mengatakan bahwasanya itu adalah bid'ah qabihah. Ini adalah sesuatu yang bid'ah, yang tidak baik untuk dilaksanakan atau bahkan tidak pernah disyariatkan dalam Islam. Akan tetapi bagaimana respon kita sebagai masyarakat? Nah ini teman-teman milenial kan banyak yang nanya nih. Ustadz, kok Ustadz yang A bilang sunnah, Ustadz yang B bilang bid'ah, Ustadz yang C bilang gak apa-apa, Ustadz yang D bilang gak boleh, yang haram. Gimana dong respon kita sebagai masyarakat? Sebenarnya masyarakat kita cuma pengen tahu itu sebenarnya. Ya, gimana respon kita? Respon kita adalah ketika ada perbedaan pendapat, kalau Anda sudah mengikuti pendapat yang satu, udah ikuti itu. Kalau Anda melihat pendapat yang lain, jangan salahkan pendapat yang lain. Kenapa? Karena masing-masing punya landasannya. Masing-masing punya hujahnya tersendiri, ininya tersendiri. Kita harus secara ilmiah, oh dia pendapatnya ini, oh dia ngikutin siapa sih? Oh Imam Al-Ghazali. Siapa Imam Al-Ghazali? Apakah sesat? Oh tidak, tentu saja tidak. Imam Al-Ghazali adalah seorang yang alim, seorang ulama, mengikuti daripada Imam Syafi'i. Beliau adalah kalau kita cari ulama yang ahli dalam meringkas kitab, Imam Al-Ghazali paling ahli. Dalam riwayat-riwayat disebutkan Imam Al-Ghazali adalah orang yang pintar. Tapi yang membantah pendapatnya juga orang yang hebat juga, ulama juga. Maka pilihlah di antaranya, yang mana yang kita pilih, jangan menyalahkan pendapat orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, berarti kalau ada perbedaan pendapat jangan saling menggunjing ya. Ustaz, ya. Jangan atuh. Karena menggunjing itu sarang Dosa. dosa. Gitu lagunya. Ah bukan ya? Iya. begitu. Menggunjing nanti ya. itu sarang Oh, iya, dosa. salah. Baik, nanti kita dengarkan Ustadz Maulana yang sebentar lagi suaranya akan bagus katanya ya. Setelah tayangan yang ini nih, seorang perempuan yang sedang bersenandung sholawat. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Masya Allah. Nampaknya guru kita Ustadz Maulana sudah bersiap-siap untuk menyaingi suara dari tayangan barusan. Tadi pertanyaannya adalah apakah benar terdapat sunnah khusus di bulan Rajab berupa memperbanyak sholawat, zikir dan istighfar. Ustadz Maulana udah cek sound dulu tadi. Katanya. Ayo, kita semua penasaran nih. Ustadz Maulana silakan. Iya baik, kita ambil sejadah dulu ya. Nyanyinya pakai sejadah? Ya enggak, Oh, enggak ya? Iya kita main. Kita Ya piknik. amalan. Ya kita praktek ya. Oh, praktek. Yang di rumah bisa ikut ya. Oh, oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, kita bagi-bagi. Ya. Iya. Gimana nih Ustadz Aku yang nih? kecil aja, enggak apa-apa. Kita taruh Ya. bentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, buat yang di rumah silakan bisa ngikutin amalan zikir dan doanya di bulan Rajab ini. Tadi sudah ada contoh, bahkan dijelaskan oleh Ustaz Sam. Ya. Allahumma barik lana fi Rajaban wa balikna Ramadan. Gini, mohon izin kepada kita semua. Baik, sebenarnya kalau di Rajab itu ada istighfar Rajab dan itu memang panjang. Dan kalau Allah firli warhamni wa tub alayya itu dibaca 70 kali. Sekali lagi, jadi ada amalan-amalan zikir. Yang jelas gini. Sesungguhnya ada 5 malam, di waktu malam itu dikabulkan doa. Yang pertama di malam Jumat. Tadi sudah dijelaskan Ustaz Sam, apalagi di Rajab, di malam Jumat pertamanya. Kalau biasanya kan gini, kalau kan awalnya Rajab, siapa yang menghidupkan malam pertama di bulan Rajab, kemarin ya malam Sabtu, maka tidak dimatikan nantinya di saat orang-orang pada dimatikan. Artinya dihidupkan, dimudahkan untuk beramal ibadah. Jadi itu yang kita harapkan, tapi kan udah lewat. Jadi kita memang sekalian menanti di malam Jumat. Ya. Jumat. Kemudian yang kedua malam Idul Fitri. Juga tidak dimatikan, artinya yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha. Yang jadi 3. Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian apa lagi?
di malam pertama di bulan Rajab, itu yang tadi dijelaskan. Kemudian yang kelima adalah di malam nisfus Sya'ban. Yang jelas kalau malam Lailatul Qadar sudah jelas, tapi kita kan menantinya 5 malam yang sudah jelas ini. Kalau malam Lailatul Qadar kan kita harus menanti dari 1 sampai 30 Ramadan. Baik, kemudian apa doanya, amalannya? Coba sekali lagi yang pertama. Kalau salawat sebaiknya di antara di Jumat terakhir. Kalau tadi kan malam Jumat pertama. Kalau yang mau salawat yang bagusnya itu usahakan dibaca. Coba jamaah yang di rumah bisa dicatat. Yakni pada saat di Jumat terakhir di bulan Rajab. Sekali lagi Jumat terakhir di bulan Rajab di antara 2 khutbah. Kan khatib naik kemudian duduk. Nah, gimana dengan ibu-ibu yang di rumah tidak salat Jumat atau karena kapasitas waktu tempat, maka boleh di rumahnya meyakinkan lagi khutbah, habis itu duduk. Maka di saat itulah kita dianjurkan baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad, kita baca di situ sayyidina Muhammad pada saat khatib itu duduk di antara 2 khutbah. Biasanya kita jedanya kemudian kita bacakan Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, ditambah aja Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ini diajarkan oleh Habib Umar. Kemudian mohon izin dan doa tadi Allahumma barik lana. Gimana sasam lebih bagus suaranya? Lupa aku nadanya. Terserah. Jadi itu sebenarnya banyak nada-nadanya ternyata tergantung yang mana kita. Allahumma barikna fi rajaban wa balikna Ramadan, sama-sama. Allahumma barik lana fi rajaban wa sa'ban wa balikna Ramadan. Sekarang kita sama-sama istighfarnya. Jadi ada istighfar 70 kali di pagi hari dan 70 kali di malam hari atau di sore hari. Sesudah asar dan sesudah subuh. Yang kita baca adalah Rabbi fir warhamni wa atub alayya. 70 kali. Kemudian istighfar selama di bulan Rajab diperbanyak. Dan karena ini adalah bulannya Allah, sekali lagi, karena ini adalah bulannya Allah, maka perbanyak baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Makanya tadi ada salat sunat yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, yakni 12 rakaat, di rakaat keduanya surah Al-Ikhlas 12 kali. Dan ini bagus sekali diamalkan karena satu kan tidak ada larangan salat, apalagi antara maghrib isya kan luar biasa. Nah, jadi pada saat itu luar biasa. Jadi sama-sama Allahumma barik lana fi rajaban wa sa'bana wa balikna Ramadan. Coba ulang. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balikna Ramadan. Ya, alhamdulillah. Benar kan? Jadi Balik. Karena Mas Sony adalah perwakilan dari jamaah yang ada di rumah. Masya Allah, dan alhamdulillah aku senang banget ada di sini. Jadi nambah ilmu setiap hari, belajar terus Amin. sama Yang di rumah guru-guru udah kita. siapin kan, udah dicatat-catat. Udah. Rugi loh kalau kita Rugi kehilangan. Kalau misalnya itu kehilangan. Apalagi ini ada satu lagi pertanyaan yang ini aku rapiin dulu, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Sambil ngambil masing-masing Masya aja. Allah, ini tema kita hari ini bagus banget jamaah. Karena mungkin banyak juga yang berpikiran, oh ini sunnah atau bid'ah atau apa. Tapi udah kita pelajari pagi hari ini. Alhamdulillah aku juga dapat belajar mengenai niat yang tadi itu. Ya. Masya Allah, nih ada pertanyaan yang udah aku catat nih. Harus aku tanya sama Ustadz Bani Hasim. Karena sebagai orang awam, sebagai orang yang baru belajar, aku sendiri juga baru dengar lagi nih mengenai yang ini nih Ustadz Bani. Katanya, ini maaf ya aku nanya kayak gini bukan berarti Ustadz Bani pernah hidup di zaman itu ya. Katanya kata orang zaman dulu ya. Kata orang zaman dulu. Selalu menyembelih kurban setiap tanggal 10 Rajab yang namanya itu atiroh atau rojabiyah. Nah ini termasuk sunnah atau bid'ah. Nah aku mohon penjelasannya Ustadz Bani Hasim, silakan. Alhamdulillah masih ketemu dengan orang zaman dulu. Sama kita ya, dibalikin loh. Masya Allah. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Ya, silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Sebelum Islam datang, masyarakat-masyarakat yang hidup di zaman sebelum datangnya Islam itu memiliki kebiasaan-kebiasaan. Atau ritual atau sesuatu yang biasa dilakukan. Nah di antara ritual-ritual atau kebiasaan-kebiasaan ini ada yang dilanggengkan oleh Islam, ada yang direvisi oleh Islam, dan ada yang dihapus oleh Islam. Disebut dengan syara'um man qablana. Ada yang dilanggengkan oleh Islam. Seperti kebiasaan masyarakat jahiliyah itu menghormati tamu begitu luar biasa.
Nah, jadi kalau datang tamu, oh itu nggak tanggung-tanggung. Dia nggak ada pun diada-adain. Ini tradisi yang bagus, menghormati tamu. Ya. Maka dilanggengkan oleh Islam. Ada yang direvisi seperti akikah, itu ada. Tapi caranya beda, disembelih kambing setelah itu dikucurkan darahnya itu ke rambutnya. Akikahnya tidak hilang tapi direvisi, diperbaiki, dikasih tambahan ini yang bagus, yang tidak bagus dibuang. Oke. Ada yang sama sekali tidak dilanggengkan dan tidak direvisi, malah dibatalkan, dihapus. Apa itu? Di antaranya adalah atirah ini, yaitu kebiasaan menyembelih binatang di bulan Rajab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah, la fara'a wa la atirata. Tidak ada lagi yang namanya fara dan atirah. Apa itu fara? Fara itu biasanya anak kambing atau anak unta yang pertama, anak sulung kalau pertama ya. Anak sulung dari unta atau kambing itu yang disembelih, dan sembelihnya kapan? Di bulan Rajab. Ya. Atau atirah, atirah adalah menyembelih binatang setelah mereka puasa selesai itu, mereka menyembelih binatang lalu makan-makan, Id, semacam lebaran lah, lebaran Rajab. Nah, kebiasaan ini dilakukan kata Imam Hasan Al-Basri oleh masyarakat jahiliyah, begitu Islam datang dihapus, tidak ada lagi itu. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi mengkhususkan menyembelih binatang di bulan Rajab ini. Cari lagi anak sulung. Ini anak pertama atau anak kedua kambing? Repot sekali. Bingung juga. Bingung juga gitu. Ya. Jadi syariat kita ini tidak memberatkan, tapi membuat keringanan-keringanan dan kemudahan-kemudahan. Maka lakukan Islam dalam syariat agama kita ini yang mudah, insya Allah itu pun sudah cukup untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi atirah atau kebiasaan menyembelih binatang di bulan Rajab sebagai Id Lebaran itu tidak ada lagi. Tapi Allah dulu pernah ada. Dulu pernah ada, setelah itu dihapus oleh Islam. Dihapuskan, Masya Allah. Terima kasih Wallahu untuk a'lam penjelasannya. Jazakallah khair, Masya Allah. Oh, iya. Jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan berdoa bersama dan akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.